Ya, jumpa lagi Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah dalam. Ketika kita mulai bekerja, maka kita mulai dengan semangat dari Tuhan. Dan kita memasuki masa pensiun, semoga pekerjaan kita diterima juga oleh Tuhan. Ini aja. Kita bersama-sama akan berdoa untuk saudara kita Bapak Yohanes Yasin yang telah memasuki masa bertugas. Semoga bersama keluarga terkasih senantiasa diberi berkat kesehatan dan kebahagiaan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati sejenak supaya dengan demikian kita dapat membesarkan diri kepada Allah dan memohon penebusan dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang mengerti kasih kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkaulah Bapa kami, sumber cahaya dan kehidupan, yang selalu memperhatikan sukacita kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon sedia menerima dan memberkati luapan kegembiraan dan kebahagiaan serta ungkapan syukur dan saudara kami Bapak Yohanes Yasin yang saat ini telah Engkau berikan untuk memasuki masa pengabdian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengacara kami yang hidup dan berkuasa bersama kita dan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Paulus kepada jemaat di Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persaudaraan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persatuan damai sejahtera. Melenyapkan persatuan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan.
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka berpulang, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan barat, segeralah datang orang yang semakin itu, sehingga mengganggu mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya berbelas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia menyampaikan tentang kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga selalu dalam kondisi baik, sehat, dan utama untuk Pak Yakin dan keluarga. Salam pramuka. Tepuk pramuka dari dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak salah bulan Agustus tahun lalu kita sudah bersama-sama tempat ini dalam situasi dalam acara yang sama. Pada waktu itu purna tugas Pak Firman. Jadi kalau Agustus 13 bulan yang lalu, selama 13 bulan sudah ada Pak Erni, Pak Dik, Pak Mario, sekarang Pak Yakin. Dalam 13 bulan 4 rekan kerja kita, saudara kita purna tugas. Kelihatannya terasa sangat cepat. Pak Yakin waktu sekarang mungkin sudah 60 tahun deh, tiba-tiba sekarang 60 tahun. Terasa cepat. Kalau kita mencoba melihat kembali tentang kehidupan kita, apalagi saat kita saat ini melakukan 5 hari kerja, mungkin teman-teman sudah merasakan, setidaknya saya merasakan dengan 5 hari kerja, waktu itu juga cepat, terasa cepat. Tiba-tiba hari ini sudah hari Jumat, waktu minggu sudah libur. Itu biasa terasa lebih cepat, tahu-tahu Senin lagi. Dengan kelihatannya bumi berputar terlalu cepat seperti ini, kita merasa kurang waktu, sedikit waktu yang kita memiliki waktu luang untuk istirahat seolah-olah. Padahal kalau kita melihat juga apa yang sudah kita rasakan saat ini, banyak sekali media atau peralatan yang sudah sangat membantu kita untuk melakukan sesuatu lebih cepat, tetapi waktu luang kita tetap terasa semakin singkat. Mungkin Pak Yakin waktu kecil kalau bepergian juga jalan kaki gitu ya, atau mungkin cuma naik sepeda, sehingga durasi waktu perjalanan lebih panjang. Sekarang sudah ada Jupiter yang ada bagasi spesialnya di depan itu, itu bisa lebih cepat. Apalagi dengan Honda Jazz-nya, beda dengan Honda Supra. Berbeda, Honda Jazz tentu lebih nyaman, begitu deh. Logikanya dengan waktu perjalanan yang lebih cepat, waktu luang kita juga lebih banyak. Tetapi dengan adanya smartphone mungkin Pak Yakin malah berbeda. Kalau mungkin itu paling dengan Mbak, nanti ya Pak Yakin Mbak apa? Pesta. Karena
begitu, sebelah kanan begitu, ya video call sudah terubah, tidak sampai ke juga. Mungkin beda dengan Pak Yakin, dengan adanya smartphone, tidak semakin waktunya luang banyak, karena mungkin kalau pulang kerja kampung sebelah ada kajian begitu, mungkin kayak hubungan sibuk mencari pausisnya begitu, cari konten, bikin sibuk begitu. Itu otomatis waktu luang semakin sedikit. Tetapi kalau kita bersama-sama dari bacaan Injil Markus yang kita dengarkan sama tadi, mengenangkan bahwa para rasul yang pulang dan menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar gembira dengan semangat memperkenalkan kepada Tuhan Yesus apa yang mereka katakan. Tuhan Yesus tersebut bergembira dengan apa yang telah dilakukan oleh para rasul. Namun tidak di punkt ini Tuhan Yesus melihat bahwa para rasul terasa kelelahan, kurang istirahat begitu. Maka pada ayat 31 justru Tuhan Yesus meminta para rasul yang berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Para murid diajak untuk beristirahat karena telah melakukan perjalanan jauh mewartakan kabar gembira. Para murid kemudian diajak beristirahat. Istirahat mungkin istilah dari Tuhan Yesus berbeda. Mungkin kalau kita istirahat lebih pada istirahat secara jasmani, mungkin dengan tidur raya-raya. Tetapi dari Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa istirahat bukan hanya sekedar istirahat jasmani, tetapi bukan juga istirahat bagi rohani. Dengan salah satu contoh yang telah diberikan Tuhan Yesus telah mengadakan perjamuan setelah memberikan mujizat setelah mewartakan kabar gembira. Tuhan Yesus kemudian menundiri dan berdoa. Bagi saya itu pengalaman batin bahwa Tuhan Yesus istirahat dan sekarang hidup untuk kita. Maka kita pun di dalam tengah kesibukan kita diharapkan untuk senantiasa juga istirahat bagi rohani dengan berdoa, dengan beribadah. Tentu dengan Pak Yakin masa kecil dan bagi kita semua yang mungkin masih punya kesibukan juga, harapannya dengan kita bisa menanggapi undangan Tuhan Yesus untuk pergi ke tempat yang sunyi dan menyendiri dan bisa beristirahat sejenak. Dalam hal ini kita harapkan bisa istirahat bagi rohani, bagi jiwa kita dengan meluangkan waktu untuk berdoa, beribadah. Dan kita yakini bersama dengan masa pensiun yang sudah dimasuki Pak Batul ini, bersama keluarga senantiasa dapat menjalani hari-hari dengan lebih sehat, lebih gembira, dan tentu lebih mantap dalam pelayanan untuk umat-umat di sekelilingnya. Amin. Kami menghadirkan rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga karya dan bakti Bapak Yohanes Yatin selama berkarya di SMK Pamudi Luhur ini sungguh menghadirkan rahmat bagi keluarga dan bagi kami semua yang hadir di sini. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Kasih, semoga Engkau selalu berkenan untuk mendampingi, menjaga, dan membimbing saudara kami serta keluarganya. Marilah kita mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dengan keberhasilan yang telah diterima saudara kami ini mampu untuk menumbuhkan sikap semakin rendah hati dan dekat kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang masih berkarya di SMK Pamudi Luhur untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih putramu, Yesus Kristus, tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persilakan Pak Yakin dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan waktu kepada kami, kepada saya terutama, untuk melayani dan berkarya di Yayasan Pamudi Luhur. Hari ini kami bersyukur karena tugas kami sudah selesai. Oleh karena itu kami mohon semoga apa yang kami lakukan dapat berbuah di masyarakat dan dapat dirasakan di masyarakat. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Subscribe to my channel and also press this bell icon.